Hadis-hadis tentang bid'ah. Banyak kaum muslimin yang masih meremehkan masalah bid'ah. Hal itu bisa jadi karena minimnya pengetahuan mereka tentang dalil-dalil syar'i. Padahal andaikan mereka mengetahui betapa banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan dan mencela bid'ah, mereka akan menyadari betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering membahasnya dan sangat mewanti-wanti umat beliau agar tidak terjerumus pada bid'ah. Jadi lisan yang mencela bid'ah dan mewanti-wanti umat dari bid'ah adalah lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Hadis pertama, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap memulai khutbah biasanya beliau mengucapkan amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang tiada-adakan. Setiap yang tiada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Dalam riwayat An-Nasa'i, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan tersesat, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang tiada-adakan. Setiap yang tiada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan An-Nasa'i. Hadis 4, usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah wa in 'abdan habasyiya fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun budak dari Habasyah. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah perkara-perkara yang tiada-adakan, karena setiap perkara yang tiada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Hadis kelima, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah. Sesungguhnya Allah menahan taubatnya ahlul bid'ah, setiap ahlul bid'ah, sehingga dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam
Al-Awsat, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadis nomor 6, ana faratukum 'alal haud la yurfa'anna ilayya rijalum minkum hatta inda ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni fa'aqulu ay rob ashabi yaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak. Aku akan mendahului kalian di al-haud, yaitu telaga, lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari telaga itu, mereka dijauhkan dariku. Lantas aku berkata, wahai Robku, itu adalah umatku. Allah berfirman, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dikatakan innahum minni fayuqal innaka la tadri ma baddalu ba'dak faqul suhqan liman baddala ba'di. Sesungguhnya mereka bagian dariku. Lalu Allah berfirman, sungguh engkau tidak tahu bahwa sepeninggalmu mereka telah mengganti ajaranmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari. Al-Aini ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, hadis-hadis yang menjelaskan orang-orang yang demikian, yaitu yang dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, namun ada penghalang antara mereka dan Nabi, dikarenakan yang mereka ada-adakan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini menunjukkan setiap orang yang mengada-adakan suatu perkara dalam agama yang tidak diridhoi oleh Allah, itu tidak termasuk jamaah kaum muslimin. Seluruh ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang gemar mengganti dan mengada-ada, juga orang-orang zalim dan ahli maksiat. Mereka bertentangan dengan al-haq. Orang-orang yang melakukan itu semua yaitu mengganti dan mengada-ada apa yang tidak ada ajarannya dalam Islam, termasuk dalam bahasan hadis ini. Umdatul Qari. Hadis ke-7, innahu sayali amrokum mim ba'di rijalun niyat yudfi'una as-sunnah wa yuhdithuna bid'ah wa yuakhiruna shalah an mawaqitiha. Qala Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, kaifa bi idza adraktuhum? Qal laisa ya ibna ummi abd ta'atun liman asallah. Qalaha salasa marrat. Sungguh di antara perkara yang akan datang pada kalian sepeninggalku nanti, yaitu akan ada orang pemimpin yang mematikan sunnah dan membuat bid'ah. Mereka juga mengakhirkan sholat dari waktu sebenarnya. Ibnu Mas'ud lalu bertanya, apa yang mesti kami perbuat jika kami menemui mereka? Nabi bersabda, wahai anak Adam, tidak ada ketaatan pada orang yang bermaksiat kepada Allah. Beliau mengatakan 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah ahadits sahihah. Hadis nomor 8, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajr mithla man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a wa man ibtada'a bid'ah dolalah la yaradaha Allahu
la yardahallaha wa rasulah kana alaihi mithlu asamim man mithla man amila biha la yang kusu dalika min auzarin nasi syai'a. Barang siapa yang sepeninggalku menghidupkan sunnah yang aku ajarkan, maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang membuat sebuah bid'ah dolalah yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia berkata hadis ini hasan. Hadis nomor 9, Hudzaifah ibnul Yaman berkata, ya Rasulullah, inna kunna bashar faja'allahu biqair fanahnu fi fahal min wara'i hadal qair syar qala na'am qult hal min wara'i dalika asyar hal min wara'i dalika syarru qair qala na'am qult fahal min wara'i dalikal qairi syar qala na'am qul kaif qal yakunu ba'di a'immatun la yahtadun bihudai wala yastannun bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins qultu kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik qal tasma'u wa tuti'u lil amir wa in taraba dhahrak wa aqadama malak fasmi' wa ati'.